Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rini Safitri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP pada kurikulum 2013. Jadi yang pertama yaitu identitas RPP, meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan sendiri merupakan tempat di mana kita nantinya akan mengajar. Nah, di sini saya isi dengan SMP Negeri 3 Glenmore. Mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 semester 1. Materi pokok yaitu empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 3 jam pembelajaran, yaitu sesuai dengan program semester yang telah saya buat sebelumnya. Nah, tahun ajarannya yaitu tahun 2020-2021. Yang kedua yaitu KI atau kompetensi inti. KI sendiri merupakan tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. KI sendiri meliputi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 merupakan kompetensi spiritual, KI 2 merupakan kompetensi sosial, KI 3 merupakan kompetensi pengetahuan, dan KI 4 merupakan kompetensi keterampilan. Untuk KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI 3 yaitu memahami pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk KI sendiri, saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD, SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga yaitu KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar sendiri merupakan kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, pada materi ini terdapat 4 KD. 1.6 yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. 2.6 yaitu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. 4.6 yaitu menyajikan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Nah, untuk KD ini sendiri, saya mengutip dari silabus dari SMP atau MTS, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat yaitu IPK atau Indikator Pencapaian Kompetensi. IPK sendiri merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menjadi kriteria keberhasilan dalam pencapaian kompetensi dasar. Untuk merumuskan indikator harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Contohnya dalam KD 3.6 yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Nah, memahami sendiri merupakan tingkat kompetensi C2. Oleh karena itu, indikator dapat menggunakan kata menjelaskan,
mengartikan, menampilkan, memberi contoh, dan lain sebagainya. Contohnya pada indikator 3.6.1 yaitu menjelaskan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri merupakan penjabaran dari indikator yang menunjukkan apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan tujuan pembelajaran sendiri harus dengan rumus ABCD. A adalah audiens, yaitu siswa. B adalah behavior, yaitu aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. C adalah condition, yaitu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Dan D yaitu degree, yaitu tingkat keberhasilan. Contohnya pada pertemuan pertama. Melalui metode talking stick merupakan condition. Diharapkan siswa dapat merupakan audiens. Menjelaskan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama merupakan behavior. Dan dengan benar merupakan degree. Yang keenam yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, deskripsi tentang empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru merupakan dimensi pengetahuan faktual. Yang kedua, dalil dan hadis tentang empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru merupakan dimensi pengetahuan konseptual. Yang ketiga, cara penerapan perilaku yang mencerminkan empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru merupakan dimensi pengetahuan prosedural. Dan yang keempat, hikmah yang dapat diambil dari perilaku empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru merupakan dimensi pengetahuan metakognitif. Nah, untuk menentukan materi pembelajaran itu sendiri, perlu melihat pertimbangan-pertimbangannya. Yang pertama, materi harus relevan dengan KI dan KD. Yang kedua, cakupan materi harus sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan dan kelas peserta didik. Yang ketiga, tingkat kesulitan materi perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, materi pembelajaran harus dapat menstimulasi siswa untuk belajar. Dan yang kelima, materi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan kemampuan pemecah masalah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh yaitu metode pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan saintifik karena pendekatan ini berpusat pada siswa. Saya menggunakan metode talking stick dan demonstrasi karena metodenya sederhana tetapi dapat membantu semua siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Saya menggunakan teknik tanya jawab dan ceramah karena siswa kelas 7 masih cenderung labil dan butuh penjelasan dalam memahami materi. Selain itu, juga masih banyak yang pemalu. Jadi butuh rangsangan untuk membuatnya menjadi aktif, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedelapan yaitu media pembelajaran. Saya menggunakan media visual dan audiovisual karena yang mana kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, untuk sumber belajar sendiri, yang pertama yaitu dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 7 SMP atau MTS revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 11 SMA atau SMK cetakan ke-1 tahun 2014 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga yaitu Al-Quran dan yang keempat yaitu lingkungan sekolah. Sumber belajar sendiri yaitu didasarkan pada kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator pencapaian kompetensi, dan materi pokok atau materi pembelajaran itu sendiri. Yang ke-10 yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang memuat kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Kegiatan sendiri meliputi pendahuluan, inti, dan penutup.
Dalam pendahuluan, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, mengawali pembelajaran dengan doa. Yang kedua, terkondisinya suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mencantumkan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada kegiatan inti, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam kegiatan inti, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M, mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Namun bisa juga berkurang menjadi 3M karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pada kegiatan penutup, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mencantumkan kegiatan penyimpulan materi, refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya. Yang ke-11 yaitu penilaian, meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap terdapat observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, observasi sendiri dilakukan bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik dalam satu semester. Untuk penilaian diri dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam berperilaku. Dan tujuan dari penilaian antar teman yaitu dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari sikap siswa dalam berperilaku. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Dilakukan dengan tes tulis, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam penilaian keterampilan, aspek yang dinilai yang pertama yaitu membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8, poinnya 2. Yang kedua yaitu membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, poinnya juga 2. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11, poinnya juga 2. Yang keempat yaitu menghafal Quran An-Nisa ayat 8. Dan yang kelima yaitu menulis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, skornya juga sama yaitu 2. Nah, untuk nilainya sendiri, total skor yaitu 10. Nah, 10 dibagi dengan 10 nanti dikalikan dengan 100. Jadi, jika nilainya antara 80 sampai 100 mendapatkan nilai A, jika nilainya 70 sampai 79 mendapatkan nilai B, jika 60 sampai 69 mendapatkan nilai C, dan jika kurang dari 60 maka mendapatkan nilai D. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.